Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Febriansyah Stefania Manek dengan NIM 2021 017043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Earning Management terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Yang akan saya bahas terlebih dahulu di sini mengenai latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap respon pasar pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2023. Earning management diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu perataan laba dan kualitas laba. Sedangkan reaksi pasar diukur menggunakan indikator return saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari lapangan keuangan perusahaan. Sampel ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang memungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa perataan laba atau income smoothing berpengaruh positif signifikan terhadap reaksi pasar, yang menunjukkan bahwa pasar merespon positif terhadap praktek income smoothing yang dilakukan perusahaan. Di sisi lain, kualitas laba menunjukkan dampak negatif terhadap reaksi pasar, yang mengindikasikan bahwa semakin rendah kualitas laba yang dihasilkan, maka semakin negatif pula respon pasar terhadap informasi keuangan perusahaan. Temuan ini mengimplikasi bahwa investor perlu lebih cermat dalam mengevaluasi praktik manajemen laba dan kualitas informasi akuntansi yang diberikan oleh perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Kemudian pada penelitian saya ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama, apakah income smoothing berpengaruh positif terhadap reaksi pasar, dan rumusan yang kedua, apakah kualitas laba berpengaruh positif terhadap reaksi pasar. Tujuan dari penelitian saya ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh income smoothing terhadap reaksi pasar, dan tujuan yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas laba positif terhadap reaksi pasar ini. Kemudian pada penelitian saya ini saya menggunakan teori agensi untuk sebagai kajiannya, yang dimana teori keagenan ini atau teori agensi ini merupakan kontrak relasional atau kesepakatan yang terjalin antara dua pihak, yaitu pihak prinsipal yang dimana merupakan pemilik perusahaan dan pihak agen atau manajemen yang mengelola perusahaan. Teori keagenan berfungsi sebagai solusi perbedaan kepentingan atau konflik antara kedua pihak, yaitu antara manajemen dan pemegang perusahaan atau saham. Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan sebagai titik pertemuan di antara pihak pemberi otoritas dan pihak yang menerima otoritas. Kemudian kerangka penelitian saya, yaitu dengan variabel X1 yang merupakan earning management, dengan dua pengukuran yaitu income smoothing dan kualitas laba, yang dimana income smoothing ini berpengaruh positif terhadap reaksi pasar, yaitu H1 positif, dan kualitas laba yang berpengaruh positif juga terhadap reaksi pasar, dengan hipotesis positif pada kualitas laba ini. Lalu untuk menjustifikasi penelitian saya ini, saya menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama teknik analisis data dengan menggunakan karakteristik responden dan statistik deskriptif, dan kemudian uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokesdasitas. Kemudian metode yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, kemudian yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Setelah pada pembahasan metode penelitian,
saya akan masuk pada pembahasan hasil penelitian. Di sini untuk menunjukkan hasil penelitian, saya menggunakan hasil uji T atau hipotesis, yang dimana yang pertama adalah hasil uji regresi secara parsial nilai T. Nilai T hitung sebesar 1,472 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Pada tabel koefisien, nilai T hitung untuk variabel income smoothing adalah 1,472, sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan DF 77 adalah 1,99125. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa income smoothing berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Maka hipotesis pertama yang menyatakan income smoothing berpengaruh positif terhadap reaksi pasar terdukung. Kemudian hasil penelitian yang kedua adalah hasil uji regresi secara parsial nilai T hitung sebesar 2,355 dengan tingkat signifikan sebesar 0,021 yang lebih kecil daripada 0,05. Pada tabel koefisien, nilai T hitung untuk variabel kualitas laba adalah 2,355, sedangkan nilai T tabel pada tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan DF 77 adalah 1,99125. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai 2,355 lebih besar daripada 1,99125. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laba berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Maka hipotesis kedua yang menyatakan kualitas laba berpengaruh positif terhadap reaksi pasar tidak terdukung. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, income smoothing berpengaruh positif terhadap reaksi pasar pada perusahaan subsektor properti dan real estate. Perusahaan melakukan pengurangan fluktuasi laba agar mampu menarik para investor untuk melakukan penanaman modal. Investor cenderung tertarik dengan laba yang stabil karena dianggap dapat mengurangi risiko yang akan diperoleh investor nanti, sehingga pasar bereaksi karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan dinilai stabil. Kemudian yang kedua adalah kualitas laba berpengaruh negatif terhadap reaksi pasar pada perusahaan subsektor properti dan real estate. Hal ini disebabkan adanya ketidakterbukaan dalam pengungkapan laporan keuangan serta kualitas laba yang tidak konsisten. Sekian hasil penelitian dari skripsi saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.